Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istri Ana. Saya bekerja di instansi TK Anulia. Saat ini saya menjadi calon guru penggerak anak-anak 10 dari Desa Jawa Timur. Di sini saya ingin melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah TK Anulia sebagai menyelesaikan tugas saya demonstrasi kontekstual maupun juga T1. Assalamualaikum Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih bisa bersedia. Nah, ini Bu Elis, saya ingin melakukan wawancara dengan Bu Elis selaku pemimpinan dalam pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini yang saya tanyakan yaitu sejauh ini Anda sebagai kepala sekolah, bagaimana cara mengidentifikasikan kasus-kasus dilema etika yang ada di lembaga ini? Terima kasih sebelumnya. Selama saya menjabat sebagai kepala sekolah ini, alhamdulillah untuk kasus dilema etika, kalau dirasa ada ya ada, cuman ya mungkin tidak terlalu yang terlalu parah atau terlalu rumit. Tapi kalau untuk tahun-tahun ini sebenarnya masalah banyak untuk dilema kasus etika ini. Cuman yang untuk mengidentifikasinya kita ambil yang paling urgent atau yang paling penting yang untuk kita selesaikan. Pertama kita akan mencari tahu dulu apa saja sih yang menjadi dilema di sekolah kita. Setelah itu kita nanti akan mencari tahu penyebabnya apa sehingga kasus ini muncul. Setelah kita tahu penyebabnya, nanti kita akan mencari tahu solusinya. Nah, untuk sekarang ini yang menjadi kasus dilema kita adalah terkait dengan kebijakan dari Menteri, yang mana kita untuk tahun ini 2024 ini kan kita digalakkan gerakan sekolah sehat, yang mana gerakan sekolah sehat itu yang dulu di tahun 2022 itu kan namanya kampanye sekolah sehat, cuman ada 3 pilar yang dicanangkan dari Menteri, yaitu sehat bergizi, sehat fisik, dan juga sehat imunisasi. Tapi untuk tahun 2024 ini itu ditambah 2 lagi, yaitu sehat jiwa dan juga lingkungan. Nah, alhamdulillah mungkin di lembaga kita ini semuanya sudah terlaksana dengan baik. Di antaranya kalau sehat fisik kita juga sudah menerapkan senam bersama olahraga di biasa anak-anak. Kalau sehat imunisasi, saya rasa juga sudah semuanya terimunisasi dari lahir. Kemudian jiwa, insya Allah semua anak sehat jiwanya, proses belajar mengajar juga bisa dengan baik. Lingkungan juga kita sudah terapkan PHBS, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Itu terkait bersih lingkungan, yang mana kita sudah terapkan ke anak-anak buang sampah di tempatnya. Kemudian kita juga sudah menerapkan cuci tangan. Nah, yang menjadi dilema kita itu yang di sehat bergizi. Yang mana sehat bergizi ini kita sudah terapkan ke anak-anak bahwasanya kita itu ada makan bersama atau bekal itu sudah dari rumah. Nah, dari rumah ini kalau kita lihat yang bergizi itu kan banyak, berarti harusnya itu yang dibawa bekal itu yang makanan yang mengandung banyak gizi atau protein, misalnya ikan, telur, atau lainnya. Nah, yang menjadi dilema kita ini masih banyak orang tua yang membawakan bekal ke anaknya ini dengan makanan yang siap saji atau instan, misalnya itu sosis atau jajanan snack-snack di luar yang banyak mengandung bahan pengawet. Itu yang menjadi dilema kita. Sudah identifikasi yang sangat lengkap ya. Jadi kita harus memperhatikan anak juga ya, kesehatan anak juga. Oh ya, mengenai tadi identifikasi sudah, dan dari kasus yang dihadapi ini pasti ada penyebabnya atau yang melatar belakangi ya. Kira-kira apa Bu ya yang menyebabkan terjadinya kasus itu? Kalau kita lihat-lihat kemarin juga pernah sharing, kenapa sih kok sampai orang tua memberikan bekal yang siap saji
Nah, kemungkinan ini mungkin bagi orang tua yang sibuk bisa juga, atau bisa juga orang tuanya itu takut anaknya itu kotor atau amis kalau kalau dikasih bekal ikan, bisa juga seperti itu. Atau bisa juga anaknya yang nggak suka dengan ikan, mungkin karena pola makan atau kebiasaan sehingga anak itu nggak mau makan ikan, sukanya makan makanan kayak sosis atau mie, itu bisa juga menjadi penyebabnya. Nah, itu yang nanti kita akan mencari solusinya bersama. Nah, bagaimana Bu cara mengambil keputusan atas kasus tersebut? Kalau untuk mengambil keputusan terkait dilema tadi agar apa yang menjadi ya sudah kita rencanakan dan juga bisa kebijakan pemerintah tadi terlaksana dengan baik. Untuk mengambil keputusan ini, pertama kita kemudian kita saling sharing dengan sama guru, bermusyawarah, lebih-lebih dengan guru kelasnya masing-masing. Karena apa? Karena guru kelasnya nantilah yang akan lebih tahu tentang apa saja bekal yang akan dibawa anaknya pada saat itu. Nah, nanti kalau sudah kita sharingkan bersama, baru nanti kita lanjut ke wali murid, informasikan ke wali murid. Berarti kita sharing ya Bu ya, pengambil keputusan kita tidak hanya kita putuskan sendiri tapi dengan musyawarah. Nah, langkah-langkah apa saja itu Bu, yang dilakukan dalam pengambilan keputusan? Yang pertama, kita gali informasi dulu terkait masalah kasus atau dilema yang kita hadapi. Mungkin yang seperti tadi penyebabnya apa, kenapa kok bisa sampai bekalnya ini, mungkin bisa kita gali ke orang tuanya, bisa jadi anaknya tidak suka. Nah, kalau sudah kita cari informasi dari orang tua, dan nanti kita musyawarahkan lagi bersama dengan teman, langkah apa yang harus kita ambil. Apakah kita akan mengundang wali murid untuk memberi penjelasan, ataukah bila perlu kita nanti mendatangkan dari pihak puskesmas atau kesehatan, biar nanti langsung ke anak-anak yang memberikan pengarahan. Nah, kalau kemarin sudah terlaksana kita memberi pengarahan lewat puskesmas itu ke anak-anak. Alhamdulillah anak-anak juga antusias. Jadi kerjasama juga antara pihak dinas kesehatan dan juga sekolah. Ini Bu, ada pertanyaan lagi. Dalam pengambilan keputusan itu kan mesti tidak diputuskan sendiri ya Bu ya, mesti ada pihak-pihak yang terkait. Di sini dengan siapa saja Bu kita memutuskan? Tentunya kalau mengambil keputusan itu ya seperti yang Jenengan bilang tadi, kalau keputusan itu tidak diambil sendiri. Karena apa? Kepala sekolah juga punya anggota atau bawahan. Jadi nanti yang terlibat di dalam musyawarah tersebut, yang pertama kepala sekolah tentunya karena yang mengambil keputusan. Kemudian yang kedua guru. Guru adalah mitra, yang mana tanpa musyawarah bersama kita tidak akan bisa menemukan solusi. Karena apa? Dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait, kita juga akan menemukan solusi permasalahan kita. Kemudian kita juga bisa melibatkan ke orang tua, yang mana orang tua ini yang menjadi ujung tombaknya. Karena apa? Karena bekal nanti yang dibawa juga kan dari wali murid atau orang tua. Jadi itu juga yang nanti kita libatkan. Kita satu kolaborasi ya, kolaborasi kerjasama dengan bagus Bu. Dan selanjutnya ini dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada prinsip-prinsip tertentu. Kalau BRI sendiri untuk pengambilan keputusan itu menggunakan prinsip apa saja? Kalau menurut saya, pertama itu kita memberikan prinsip masukan, yang mana masukan-masukan dari semua pihak. Karena apa? Kadang kita itu tidak secara langsung tidak. Saya sendiri sebagai kepala sekolah yang tahu dilema atau permasalahan. Mungkin warga sekolah sendiri juga merasakan dilema. Jadi yang mana kita harus menerima masukan-masukan
kita tampung semua masukan-masukan dari warga yang di sekolah, baik guru maupun wali murid. Barangkali ada kasus atau belum apa, nah itu masukan dari beliau-beliau itu yang saya terima dulu, kemudian kita maksudnya di apa ya, di program dijadwalkan mana yang lebih dulu urgent, nah masukan dari pihak lain baru itu yang kita bahas terlebih dahulu, nanti selanjutnya yang lain. Nah setelah ada masukan-masukan baru kita musyawarahkan, lagi-lagi musyawarah ya, karena apa, mengambil keputusan tidak hanya kepala sendiri tapi perlu juga musyawarah bersama. Bagus gitu ya. Dan ini Bu, pengambilan keputusan ini yang baik itu menurut Bu Eri sendiri itu bagaimana? Kalau menurut saya untuk mengambil keputusan itu jangan diambil dengan apa ya namanya, sesuka hati, tapi kita ambillah keputusan secara bersama-sama. Karena apa, dengan keputusan bersama itulah nanti yang akan insya Allah menghasilkan kesepakatan yang baik, yang mana dengan keputusan bersama atau dengan musyawarah itulah nanti yang bisa kita pertanggungjawabkan bersama-sama. Nah kalau kita ambil dengan sesuka hati kita sendiri, itu gimana ya, namanya kita juga kerjasama, kolaborasi, kita dengan guru itu juga kita sama-sama warga sekolah, berarti musyawarah itu yang penting untuk mengatur keputusan. Jadi tidak sepihak itu ya? Iya, biar tidak sepihak dari kepala sekolah sendiri. Ini Bu, satu lagi dari saya, dalam pengambilan keputusan ini tentunya ada tindakan-tindakan. Nah, bagaimana tindakan Bu Eris untuk pengambilan keputusan? Untuk mengambil keputusan ini, tindakan yang saya lakukan, pertama kan tadi setelah dimusyawarahkan bersama dengan guru hasil dari keputusan kita, kemudian kita berikan penjelasan kepada wali murid bahwa hasil keputusan kita sebagai guru itu seperti ini. Karena apa, kita melihat dari kebijakan yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kesehatan terkait pilar-pilar yang dicanangkan itu. Nah, kita sosialisasikan ke wali murid, kita beri penjelasan yang baik, kemudian kita juga berikan dukungan atau kita ajak kerjasama terkait itu juga demi kebaikan anak bersama, juga demi kesehatan anak bersama. Yang mana kalau anak-anaknya sehat, tentunya kita dalam kegiatan belajar, proses belajar mengajar juga akan nyaman. Nah, perkenalkan, nama saya Istiana, saya bekerja di instansi TK Anuria. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dan untuk memenuhi tugas demonstrasi konseptual modul 3.1, di sini saya akan mewawancara dengan kepala sekolah dari TK Almiro, yaitu Bu Khairatun Hasanah, di mana yaitu tentang pengambilan keputusan yang dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, Bu Ira, assalamualaikum. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Banyak sekali Bu Ira. Nah Bu Ira, ini ada wawancara ya, tanya jawab mengenai kepemimpinan. Nanti dalam mengambil pengambilan keputusan dengan nilai-nilai kebajikan. Gimana Bu Ira, sudah siap? Insya Allah. Kita mulai Bu Ira ya. Ya, nah Bu Ira kan sebagai pemimpin di sini ya. Tentunya dengan sekolah yang lama ini tentunya mesti ada sebuah kasus ya Bu Ira ya. Nah, gimana ini Bu Ira, cara pengambilan keputusan Bu Ira ini menerapkannya gimana dengan nilai-nilai kebajikan tersebut? Kalau kita menghadapi kasus itu kan kasus itu berbeda-beda, tidak sama, sehingga ketika ada suatu kasus itu kita tidak langsung istilahnya itu memberi keputusan atau apa. Yang jelas kita itu mencari informasi, ya, mencari informasi, mengidentifikasi, baru kita musyawarahkan bagaimana kasus ini bisa diselesaikan, sehingga setiap kasus yang ada di lembaga ini bisa diselesaikan dengan cepat.
misalkan ada kasus tentang anak ya, tentunya kalau kasus anak itu antar anak itu sudah biasa menurut kita ya. Kalau di sekolah ini anak-anak apa istilahnya ada kecenderungan ya kalau bermain itu biasanya saling berebut atau apa itu ya. Kalau di sekolah itu biasanya diterapkan tentang aturan main, pokoknya aturan kedisiplinan. Karena aturan itu dibuat kesepakatan dari anak dan guru. Disitulah nanti anak itu tahu bahwa aturan yang dibuat itu konsekuensinya bagaimana tentang anak. Sejauh ini untuk permasalahan-permasalahan yang kita hadapi itu yang mengarah ke apa namanya itu yang perlu ya, yang perlu untuk benar-benar diberikan penjelasan atau diberikan apa ya pendampingan itu ya tentang orang tua yang itu yang memaksakan kehendak untuk itu yang kasus yang seperti itu. Sehingga ketika kita itu di awal tahun ajaran itu biasanya kita kan mengundang wali murid dengan menyampaikan visi misi sekolah. Visi misi sekolah itu kita sampaikan program anak selama kegiatan selama 1 tahun. Selain itu kita selain ada parenting itu kita sisipkan gitu. Awal-awal itu kita sisipkan tentang tumbuh kembang anak. Nah, dari situ itu orang tua itu kadang mungkin ya di situ itu tidak hadir dalam rapat atau memang ada kecenderungan orang tua itu terlalu berambisi ya. Jadi saya rasa gitu ya. Terlalu berambisi untuk menjadikan anak ini utamanya bisa membaca dan menulis. Kalau dibilang anak itu pintar itu kalau sudah bisa membaca dan menulis, itu persepsi dari orang tua. Sedangkan kita sebagai pendidik yang sudah tahu tentang fase-fase perkembangan anak itu sangat-sangat tidak menyetujui yang seperti itu. Sehingga kalau sudah terjadi kasus seperti ini itu biasanya itu orang tua itu saya tanggung. Karena apa? Karena dari situ itu ada istilahnya itu kita identifikasi anak itu. Anak itu kecenderungan kalau di sekolah kalau sudah seperti itu kurang fokus. Kadang juga membuat pula yang mana anak ini biar terperhatikan. Soalnya apa? Karena kalau anak itu sudah dipaksakan untuk ke sana itu agak paksa kan, dipaksa kan, sehingga mau nggak mau di dalam hati beliau itu kan berontak, tapi nggak tahu apa yang diucapkannya dia nggak tahu, sehingga ketika muncul permasalahan seperti itu ya kita panggil orang tuanya, kita tanya motifnya apa, kenapa kok sampai seperti ini, atau kenapa kok anak kok sampai dipaksakan untuk dileskan ya seperti itu. Pada intinya itu orang tua itu nggak mau repot. Di samping tidak mau repotnya itu mendampingi putra putrinya dalam bermain ya, atau bermainnya kan sifatnya belajar ya di situ ya, atau juga karena pengetahuan orang tua tentang tumbuh kembang itu juga. Di samping itu juga orang tua itu ya itu tadi inginnya cas cisus ya langsung bisa instan. Dari situ kita memberikan pemahaman. Sudah diberi pemahaman, tapi namanya manusia ya ketika cepat ada yang cepat merespon, terus akhirnya mengintervensi diri dengan oh ya Bu nanti tak coba ini dengan cara-cara yang seperti itu. Atau juga yang enggak fokus Bu ya itu seperti itu. Saya mengajari sendiri. Dari kita itu kadang masalah itu saya beri solusi itu kalau bisa ya diajak main atau apa seperti ada yang ada di sekolah dengan kan kadang tahu kan sudah tahu kan apa
model pembelajaran yang kita buat, dan itu sering di-share oleh guru-guru kelas, itu di-share ke guru kelas itu. Nah, sehingga kalau orang tua yang tahu itu kan menerima dan mempraktekkan ini. Tapi ada juga yang cuek, yang katanya nggak suka lah atau kesuan lah. Nah, atau juga memang karena orang tua itu nggak mau anaknya ngeribetin di rumah, sehingga dengan jalan itu dia bebas santai lah istilahnya. Itu yang lebih repot itu di situ, Bu. Iya. Tapi kalau yang lain yang menerima itu akhirnya kan dijaga. Lihat anaknya kan senang dan sebagainya. Kurang kasusnya ya. Jadi ini Bu ya, jadi gimana Bu dari yang diutarakan Bu Iro tadi, langkah-langkahnya tadi Bu, langkah-langkah Bu Iro dalam pengambilan keputusan yang apa itu mengambil nilai-nilai kebijakan ini seperti apa? Untuk apa namanya yang kita pengambil langkah ya itu sering memberikan ya setiap momen perkumpulan dengan orang tua itu kita sisipkan, kadang kita datangkan juga narasumber ya, itu seperti itu. Ya itu langkah kita seperti itu. Atau gurunya juga itu kadang memberikan informasi atau kemana ini loh Bunda, kalau anaknya diajak ini anak bisa ini, kalau diajak main ini anak bisa ini, itu sering gurunya. Dalam pengambilan keputusan kan mestinya kita tidak memutuskan secara sepihak itu ya, kita bermusyawarah dengan berbagai pihak di sekolah. Kira-kira siapa saja yang kita kalau yang pertama tentunya ya seluruh stakeholder yang ada di sini ya Bu ya, seluruh warga yang ada di sekolah itu setiap bulan itu mesti kita saling ada masukan, ada solusi dan lain sebagainya. Itu kita jalan musyawarah tadi, tetap berkolaborasi dengan warga di khususnya ibu-ibu itu seperti itu. Kalau yang sekupnya dengan orang tua itu sekupnya itu, dan jalan keluarnya ya kita kalau sudah tidak komunikasi ya parenting atau orang tuanya kita. Kalau itu sekup orang tua, kalau sekup dengan guru ya biasanya disiplin guru ya itu dengan kode guru itu sama, kita juga kita musyawarah atau kita kalau ada yang kasusnya yang pribadi itu sendiri sifatnya pribadi ya. Terus kemudian ada yang kok ini kok sudah jalan dengan jalan ini dengan jalan itu kok masih, nah itu baru kita naik kita punya di sini punya pendidikan yayasan, punya bidang pengurus bidang pendidikan dan sebagainya itu kita juga sehingga itu solusi itu mesti ini pengambilan keputusan ini juga kita menggunakan prinsip-prinsip kira-kira prinsip apa yang kita gunakan untuk prinsip kita ya, prinsip yang kita gunakan dalam pengambilan keputusan itu tadi Bu, prinsip musyawarah. Iya, prinsip itu saja, tidak ada prinsip yang lain. Ketika kita membuat prinsip yang tegas yang bagaimana itu kan ya namanya manusia itu ya, apalagi kita sama-sama seorang guru ya, yang mana tahu yang namanya manusia itu pasti punya kekurangan ya, punya kelebihan ya. Dari situ kita mengambilnya dari sisi kelebihannya seberapa dan sisi kekurangannya seberapa gitu. Sehingga kita tidak sakit ini sakit kita manusia ya iya, tapi insya Allah dari situ teman-teman itu akhirnya bisa menyadari dan sering kita musyawarahkan lagi itu sering, jadi saling menyadari seperti itu. Jadi prinsip musyawarah aja ya. Iya. Nah, dari pengambilan keputusan yang diambil Bu Iro ini kira-kira yang terbaik itu bagaimana? Yang terbaik pengambilan keputusan yang terbaik menurut Bu Iro itu bagaimana? Tentang kasus
kasus itu? Ya dari menurut saya ya, dari kasus-kasus yang terbaik ya kita ya itu tadi kita ambil sisi baiknya saja itu loh Bu. Gimana ya, kita kalau cara memberikan yang terbaik itu ya kita ambil sisi yang terbaiknya dari masalah itu. Dan ketika kok masih ada kekurangan ya itu tadi kita musyawarahkan dengan atasan, cukup itu. Jadi kita tidak bisa memberikan keputusan yang bagaimana, yang menurut teman-teman itu yang terbaik itu yang bagaimana. Kalau toh kasusnya tidak terlalu iya, kalau kasusnya sudah terlalu melebihi batas kode etik ya itu baru ya yang atas yang memutuskan itu. Tapi kalau sejauh tidak melampaui batasan kode etik seorang guru ya kita tetap berjalan itu. Kalau dalam pengambilan keputusan ini adakah tantangannya? Sing jelas Apa saja? tantangannya ya ketika kita mau memutuskan itu kan ya istilahnya pakai woh tanggung apa arane ngono tuh Situ harus ya itu namanya benar salah. Kan gitu. Yang sini ya pola iku ya alam kan gitu ya pola iku belok kan jadi nanti ada kayaknya semacam mulai saya ngomong ini akhirnya dibilang bela ketika mau ngomong seperti ini kok bilang bela itu kan seperti itu. Tapi kita ya tetap gini aja Bu, berprinsip pada apa yang kita inginkan itu demi kemajuan bersama gitu. Iya, sehingga ketika itu ya disadari, setelah itu kan kita mengutamakan apa itu tadi ya sopan santun lah istilahnya. Ya balik ke awal ya, kalau kita mau langsung sakit. Saya juga manusia loh. Balik kan? Iya. Saya juga kekurangan masing-masing. Nggak mungkin kita langsung ini kalau sampai gini langsung gitu. Tantangannya ya memang itu tadi Bu. Tepos liro itu tadi ya. Pakai woh wong Jawa ya. Seperti itu. Nah, Bu Iro, dari wawancara kita hari ini, pelajaran apa yang dapat diambil oleh Bu Iro sendiri tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin? Ya sebagai manusia yang kita tetap berpegang pada ya itu tadi peraturan yang berlaku di sekolah yang kita sepakati berdasarkan pengalaman yang sudah ada gitu, kita ambil hikmah dari masalah itu. Dan kita selalu introspeksi untuk berintrospeksi baik khususnya diri sendiri maupun teman-teman yang ada di itu. Karena kalau ada masalah tentunya ada hikmah. Di balik masalah pasti ada hikmah. Sehingga itu yang kita bisa lihat dari kasus-kasus yang ada di sekolah. Kalau tidak ada kasus namanya nggak manusia, nggak ada kehidupan, nggak ada kehidupan. Tapi ya ada kemajuan juga dan tidak belajar juga. Iya, dari kasus yang masalah yang kita hadapi tentunya kita mencari tahu caranya apa ya. Akhirnya dari tantangan itu kita cari tahu kira-kira ya apa ya, jadi diskusi. Selain itu tadi naik ya juga kadang kita ketemu kan dengan teman yang sama-sama guru gitu ya, atau sama-sama kepala sekolah. Tapi nggak semua orang ya Bu ya yang kita curhati kan nggak semua orang, sehingga kira-kira ini pas ya, dan semacam ada pengalaman yang harus diceritakan. Itu bagaimana Bu kalau menurut jenengan itu kan ya bisa juga kan sharing dari situ kan menceritakan langsung orang ini kan enggak kan Bu kan kasus seperti ini loh Bu ya apa caranya kan seperti itu. Jadi tidak kita tunjukkan pula itu kan tidak, sehingga dari situ kan muncul dari berbagai teman itu kan muncul, oh ya Bu saya juga ngalami seperti itu. Oh kita ambil
keputusan seperti ini, seperti itu tadi ya. Dari pengalaman teman, dari pengalaman kita sendiri gitu. Pokoknya intinya dari kasus itu kita tambah ilmu Ya, gitu. Tambah belajar ya, belajar untuk maju. ya gitu sih. Betul. Ya. Terima kasih Bu Iro ya. Ya sama-sama kita saling belajar. Ya. Ya. Itu tadi wawancara dengan Bu Iro selaku